Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai keutamaan sholawat Jibril. Tetapi sebelumnya kami akan jelaskan terlebih dahulu asal muasal dari penamaan sholawat Jibril itu sendiri. Diceritakan setelah terciptanya Siti Hawa bagi Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam untuk mendekatinya sebelum beliau memberikan sebuah mahar, dan mahar itu berupa sholawat. Kemudian malaikat Jibril mentalkin atau menuntun bacaan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah sholawat ini dinamakan sholawat Jibril, ya. Menurut Kiai Khalil Bangkalan, Madura, sholawat Jibril juga bisa diartikan sebagai sholawat gembolan, yang artinya adalah sholawat yang bisa dibawa kemana-mana. Konon sholawat ini telah dijadikan amalan rutin para ulama-ulama kuno dan para waliullah atau wali-wali Allah. Sholawat Jibril adalah sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang mulia, dan diterima kepada manusia pertama yang mulia. Barang siapa yang mau membacanya, ia akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sholawat Jibril, ya, itu sangatlah simpel dan pendek, tetapi ada ketentuan khusus ketika ingin membacanya, ya. Nah, berikut lafaz daripada sholawat Jibril, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Artinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan sholawat ke hadirat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sholawat Jibril: barang siapa rutin membacanya, maka ia akan mendapatkan pimpinan dari malaikat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan mendapatkan ampunan akan dosa-dosanya. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan dicukupi kebutuhannya dunia akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan dianugerahi keselamatan oleh Allah dari segala malapetaka. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan dijauhkan dari kemiskinan dan kesempitan rezeki.
Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Barang siapa yang rutin membacanya, maka hatinya akan disucikan dari sifat munafik, ya. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan dapat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan mendapatkan nur yang menyinari hatinya. Barang siapa yang rutin membacanya, ia akan dicintai oleh makhluk dan kholik. Barang siapa yang membacanya, maka akan segera dikabulkan semua hajatnya atau semua doa-doanya. Al-Imam As-Sa'roni menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat ini, niscaya terbuka baginya 70 pintu rahmat, dan Allah akan meletakkan sebuah cinta kasih atau mahabbah pada harinya, dan tidak ada orang yang benci kepadanya kecuali orang-orang yang hatinya munafik. Imam Ali bin Ishaq As-Samarqandi, beliau berkata, aku mendengar Nabi Khidir dan Ilyas, keduanya berkata, kami mendengar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca Sallallahu Alaihi Muhammad, melainkan dia akan dicintai seluruh manusia, sekalipun banyak sekali manusia yang membencinya. Rasulullah SAW pernah berkata pada saat di atas mimbar, siapa yang membaca sholawat di atas, niscaya Allah akan mengabulkan 70 pintu rahmat. Manfaat dan khasiat sholawat Jibril, ya. Bacalah sholawat Jibril setelah sholat duha sebanyak 313 kali. Dan kalau mau lebih istimewa lagi, bacalah sebanyak 5.000 kali selama 7 hari berturut-turut dan rasakan apa yang terjadi, ya. Untuk khasiat yang pertama yaitu melariskan dagangan. Barang siapa di situ mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 313 kali sehabis sholat subuh dan maghrib, maka usaha atau dagangannya akan laris, baik ini usaha offline maupun online, ya. Dan tentunya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Biidznillah, wallahu a'lam. Yang kedua, tidak akan pernah kehabisan uang barang siapa membaca sholat Jibril sebanyak 1071 kali khusus setelah sholat maghrib, niscaya Allah akan menjaga kita dari kekosongan uang, dan tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biidznillah, wallahu a'lam. Yang ketiga, melancarkan proses pembangunan. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali pada tiap malam, niscaya Allah akan mempermulus proses pembangunan Anda, baik bangunan rumah maupun bangunan usaha, dan tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai magnet rezeki, ya. Barang siapa membaca sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali sehabis sholat duha, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya dan uang akan datang kepadanya, dan tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengabulkan hajat yang sangat penting dan mendesak, ya. Barang siapa yang membaca sholat Jibril sebanyak 12.000 kali selama 40 malam berturut-turut, niscaya Allah akan mengabulkan hajat pentingnya, dan tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ta'ala. Yang keenam, solusi uang mendesak. Barang siapa yang memiliki kepentingan atau membutuhkan uang mendesak, maka
bacalah sholat ini sebanyak 124.000 kali selama 24 jam. Tidak boleh makan, minum, dan tidur. Insya Allah nanti akan mudah baginya untuk mendapatkan uang biidnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, solusi ketika butuh dana besar. Ketika Anda membutuhkan modal atau dana besar, atau mungkin punya hajat besar yang membutuhkan dana besar pula, seperti mau naik haji, pernikahan, biaya kuliah, atau semisalnya, bacalah sholawat Jibril ini sebanyak yang dimampu. Kemudian tutup dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatih ayat 29 atau ayat terakhir dari surat Al-Fatih sebanyak 41 kali ya, tidak boleh lebih atau kurang ya. Yang dari Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda alal kufari ruhama bainahum ila akhirih. Boleh dilakukan setelah sholat fardu, boleh sehari semalam. Insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya jadi mudah, hajat kita terpenuhi dengan lantaran barokahnya sholawat Jibril ini ya. Yang nomor 9, untuk keselamatan lahir dan batin. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril ini sebanyak 300.000 kali dalam 1 minggu ya, harus selesai dimulai pada hari Sabtu setelah sholat asar, terus nanti khatamnya hari Jumat ya, niscaya Allah akan menurunkan keselamatan baginya lahir dan batin biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam. Yang nomor 10, agar doa mustajab atau dikabulkan. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril dalam 1 hari terus menerus tanpa hitungan, jalan, duduk, berbaring ya, minimal 1 tahun istiqomah ya, niscaya doanya akan mustajab. Dan apabila kita meniatkan untuk memohon ridho Allah dan beribadah kepadanya, niscaya semua urusan kita ini akan dibereskan olehnya biidznillah. Wallahu a'lam. Yang nomor 11, saat menjelang ajal akan disambut oleh malaikat. Barang siapa yang mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 3 kali setiap habis sholat fardu ya, maka para malaikat akan menyambutnya saat ajal menjelang biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam. Yang nomor 12, mendapat salam dan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rutin membaca sholat ini sampai-sampai ia dapat merasakan kenikmatan dan kelembutan sholat ini, kelak ia akan mendapatkan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh. Catatan yang perlu digarisbawahi dalam mengamalkan sholawat Jibril ini tidaklah terpaku pada jumlahnya, namun konsistensinya atau keistiqomahannya. Apabila kita mengamalkan dengan istiqomah, insya Allah manfaatnya akan lebih terasa daripada membacanya secara berlebihan tetapi tidak istiqomah. Itulah pembahasan mengenai keutamaan dari sholawat Jibril. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, perubahan apapun yang terjadi kepada kita, baik setelah mengamalkan sholawat ini maupun sebelum mengamalkannya, tidak lain tidak bukan hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau mau mengamalkan sholawat Jibril ini ya, harus tawasul kepada para nabi-nabi, para wali-wali, ulama wasolhin, seperti yang saya jelaskan di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa la jamil awliya wa syuhada wal ulama wal fuqaha wa sholihin wa likulin wa sabiqulin wa asbahikulin wa ila arwahi abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa matana salafina wa ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ususan darui sultanil awliya sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ausulihi wa purihi masih wahli baitihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina matina wa sayyidina masyaihina wa syaikhina ususong sena mat jauhar marabni Syekh Muhammad Ishaq Umar Soibi Ijayati hadal sholawat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya aminhum wal amwat. Ususan jamiah hajati. Hajati ini Anda isi dengan hajat Anda ya. Ususan jamiah hajati ini hajatnya Anda sebut ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad 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 ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sholawat Jibril ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.